Di sebuah kota kecil yang indah, di kaki gunung yang menjulang tinggi, hidup seorang pria bernama Fadil. Di luar Fadil tampak seperti sosok yang sempurna. Ia memiliki pekerjaan yang baik, istri yang penyayang, dan 2 anak yang lucu. Tetapi di balik senyumannya, Fadil menyembunyikan segudang beban. Ia adalah seseorang yang terperangkap dalam dunia yang hanya mengedepankan materi. Kehidupan rumah tangganya, pertemanan, dan bahkan hubungan spiritualnya dengan Tuhan semua terabaikan. Fadil tidak menyadari bahwa kebohongan-kebohongan kecil, dosa-dosa yang terabaikan, dan ketidakpeduliannya terhadap orang-orang yang ia cintai akan membawa konsekuensi yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Fadil adalah seorang pria yang selalu berusaha keras untuk membuktikan dirinya di dunia kerja. Ia selalu ingin menjadi yang terbaik, namun semakin ia mengejar kesuksesan, semakin ia jauh dari orang-orang yang ia cintai. Suatu hari Fadil mendapatkan proyek besar yang menjanjikan kenaikan pangkat. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Namun di sisi lain, temannya yang sudah lama dekat, Denny, meminta bantuannya untuk menyelesaikan proyek pribadi yang sangat penting baginya. Denny percaya bahwa Fadil adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. "Fadil, aku butuh bantuanmu. Proyek ini sangat penting untuk masa depanku," kata Denny dengan suara yang penuh harap. Fadil merasakan beban, namun ia tidak ingin mengecewakan Denny. Tapi kenyataannya ia merasa terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan menunda-nunda untuk membantu. "Aku pasti bantu kamu nanti, Den. Tunggu sedikit lagi, aku sedang sibuk," jawabnya. Meskipun hatinya tahu bahwa ia hanya menghindar. Namun waktu berlalu dan Fadil tidak juga membantu. Denny pun mulai merasakan kekecewaan. Suatu hari Denny datang menemui Fadil dengan wajah yang penuh harapan. Namun kini wajah itu dipenuhi kekecewaan. "Fadil, kenapa kamu tidak menepati janji? Aku sudah menunggumu. Kamu tahu betapa pentingnya ini bagiku, tetapi kamu malah mengabaikannya," ujar Denny dengan nada yang penuh penyesalan. Fadil hanya bisa terdiam. Ia merasa bersalah, namun rasa egoisnya dan ketakutannya untuk menghadapi kenyataan membuatnya berpura-pura tidak merasa salah. "Maaf, Den, aku benar-benar sibuk. Nanti kalau ada waktu aku bantu." "Itu bukan masalah besar," jawab Fadil sambil menghindari tatapan Denny. Namun di dalam hati Fadil, ia tahu bahwa ia telah mengecewakan temannya, tetapi ia memilih untuk tidak menghadapinya. Fadil semakin jauh dari Denny dan hubungan mereka semakin renggang. Fadil semakin terjebak dalam rutinitas duniawi. Ia mulai mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Siti, istrinya yang selalu sabar, terus mengingatkan Fadil untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Namun Fadil semakin jengkel. "Aku bekerja keras untuk kita semua, Siti. Apalagi yang kamu mau?" jawab dengan nada tinggi. Siti hanya terdiam. Ia tahu Fadil sedang tertekan. Namun ia juga merasa kesepian. Setiap malam Siti merindukan perhatian Fadil. Anak-anak mereka juga mulai merasa hal yang sama. Namun Fadil tidak peduli. Ia terlalu sibuk dengan dunia kerjanya. Pada suatu malam setelah pulang larut malam dari kantor, Siti mencoba berbicara lagi dengan lembut. "Fadil, aku hanya ingin kita bisa lebih sering bersama. Anak-anak rindu kamu, dan aku pun merasa kesepian." Namun Fadil yang lelah justru merespon dengan kasar. "Aku sudah lelah, Siti. Apa yang kamu inginkan lagi? Aku sudah bekerja keras, jangan ganggu aku lagi." Siti terkejut dan merasa sangat terluka. Untuk pertama kalinya ia merasa seolah-olah Fadil bukan lagi suaminya yang ia kenal. Ia menangis dalam diam, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fadil semakin terperosok dalam kesibukannya sendiri, semakin jauh dari keluarganya. Fadil merasa semakin tertekan dengan pekerjaannya yang semakin menumpuk. Ambisinya untuk naik pangkat membuatnya semakin terlena dan tidak peduli dengan kehidupan di sekitarnya. Namun segala sesuatu yang ia kejar dengan keras akhirnya hancur.
Suatu hari ia mendapat kabar buruk. Ia dipecat dari pekerjaannya akibat kelalaian dan ketidaktepatan dalam penyelesaian tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Semua usaha yang telah ia curahkan seakan-akan sia-sia. Ketika ia pulang ke rumah, ia duduk di ruang tamu dengan kepala yang pusing. Siti mendekat dengan wajah cemas. "Fadil, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu terpuruk?" Fadil menatap istrinya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi semangat dalam dirinya. "Aku dipecat. Semua usaha yang aku lakukan sia-sia," jawabnya dengan suara yang lemah. Siti terdiam, tetapi ia tetap berusaha menguatkan. "Kita masih bisa mencari jalan keluar, Fadil. Aku akan selalu mendukungmu." Namun Fadil merasa dirinya tidak layak mendapat dukungan. Ia marah pada dirinya sendiri. "Kamu tidak mengerti, Siti. Aku sudah merusak semuanya," jawabnya dengan kasar. Fadil merasa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Semua yang ia cintai kini hilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Siti memutuskan untuk pergi. Ia membawa anak-anak mereka dan meninggalkan Fadil. Hatinya hancur, tetapi ia tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang semakin retak. Fadil kini benar-benar sendirian, terperosok dalam kesedihan yang mendalam. Ia menyesali segala keputusan yang telah ia buat. Pada malam yang gelap itu, Fadil terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang tidak menentu. Ia merasa cemas dan tidak bisa tidur, tanpa bisa dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam keadaan bingung, ia terlelap kembali, dan malam itu ia bermimpi yang sangat mengganggu. Dalam mimpinya, Fadil berada di sebuah padang luas yang gelap, dipenuhi oleh suara rintihan dan tangisan. Di kejauhan ia melihat banyak orang mengenakan pakaian putih, tetapi wajah mereka penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Mereka berdoa, namun tidak ada seorang pun yang tersenyum. Fadil merasa ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba seseorang malaikat besar dan bersinar datang mendekat. Malaikat itu memandangnya dengan tatapan yang penuh kekuatan. "Kamu telah berbuat banyak dosa, Fadil. Semua kebohonganmu, kelalaianmu terhadap orang-orang yang kamu cintai, dan perbuatan burukmu tidak akan melepas begitu saja. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatanmu," kata malaikat itu dengan suara yang menggetarkan jiwa. Fadil ingin berbicara, tetapi kata-kata tidak keluar. Hanya rasa takut yang memenuhi hatinya. "Aku menyesal, aku benar-benar menyesal, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Malaikat itu menatapnya tajam. "Penyesalanmu datang terlambat. Kamu diberi kesempatan untuk berubah, tetapi kamu terus mengabaikannya." Fadil terbangun dengan nafas terenggah-enggah. Tubuhnya penuh keringat. Ia merasa ketakutan yang luar biasa. Seakan-akan apa yang ia alami dalam mimpinya adalah peringatan keras dari Tuhan. Ia tahu jika ia tidak segera bertobat, azab yang mengerikan itu akan menjadi kenyataan. Sejak malam itu Fadil merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berubah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengabaikan banyak hal penting dalam hidupnya. Ia bertekad untuk memperbaiki semuanya. Fadil menghubungi Denny dan meminta maaf dengan tulus. "Denny, aku minta maaf. Aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku berjanji akan memperbaiki diri." Denny melihat perubahan pada Fadil. "Aku memaafkanmu, Fadil, tapi aku harap kamu benar-benar berubah." Fadil juga datang kepada Siti, memohon maaf. "Siti, aku telah menyakitimu. Aku tahu aku sudah merusak semuanya, tapi aku ingin berubah. Aku ingin memperbaiki hidupku dan keluargaku." Siti menatap Fadil dengan air mata di matanya, tetapi kali ini ada secerah harapan dalam tatapannya. "Aku ingin kamu berubah, Fadil. Aku ingin anak-anak dan aku kembali merasakan kebahagiaan." Fadil tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan banyak hal, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berubah. Ia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun perjalanannya tidak mudah, Fadil akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kesuksesan duniawi, tetapi pada keikhlasan, kasih sayang, dan kedekatannya dengan Tuhan. Pesan moral kehidupan ini adalah
tentang pilihan. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak yang besar. Kebohongan, kelalaian, dan ketidakpedulian terhadap orang yang kita cintai bisa menghancurkan segalanya. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berubah, dan penyesalan yang tulus akan membawa kita kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan kesibukan duniawi menghalangi kita dari menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.